Let's take a break with HMJM. Halo, halo semuanya. Halo semuanya. Wah, kali ini pasti ada yang beda ya dari podcast-podcast sebelumnya. Ini kayaknya Wah, hari ya, ini tuh orangnya iyalah. beda ya. Iyalah, ini lebih cantik ya yang sekarang ya. Oh iya, jelas ya. Nggak kelihatan guys kalau apa dengerin di Spotify. Jadi kalian apa sekalian lihat videonya ya. Ada Cia di sini. Bisa ada Fanny, bukan Clara sama Terry lagi. Bukan. Bukan, kali ini beda. Fanny, hari ini kita akan membahas apa? Nah, hari ini kita akan membahas tentang bahasa ini ya. Bahasa. Kenapa ya? Bulan ini kayaknya ada yang spesial. Bulan ini bulan Oktober sih. Ada apa ya, Van ya? Nah, bulan Oktober ini kebetulan merupakan bulan bahasa. Jadi, memperingati kita semua tentang bahasa itu. Gitu. I see. Ngomong-ngomong nih, kita mau ngomong, masa cuma bahasanya dong, Van? Enggak kan ya? Pasti Enggak kita dong. membahas lebih dari itu. Iya, Misalnya, bahasa ini kan dipakai untuk berkomunikasi, ya kan? Jadi, kita akan bahas gimana cara berkomunikasi yang baik dan tips-tips misalnya untuk meningkatkan kemampuan berbahasa kita. Iya, benar banget nih. Oke. Kayaknya kita harus mulai bahas ya. Iya, Nah, yuk. Menurut Cia, pentingnya bahasa di kehidupan sehari-hari itu gimana sih? Itu sangat penting sih. Misalnya nih, aku lagi ngomong sama kamu dan aku belum kenal kamu. Nah, bahasa itu yang akan bikin first impression buat kamu dan buat aku tergantung dengan cara kita berbahasa. Benar nggak? Kalau misalnya belum apa-apa udah kayak langsung kasar nih atau misalnya kayak SKSD atau gimana. Nah, itu kan juga bakal mempengaruhi penilaiannya orang terhadap kita. Itu salah satunya. Benar banget sih. Nah, kalau menurut aku pentingnya berbahasa dalam kehidupan sehari-hari itu ya penting tuh pasti ya, karena kan kita ngomong itu kan juga pakai bahasa. Apalagi kalau misalnya kita baru kenal sama orang yang kayak dia tuh di luar Jawa gitu ya, atau di luar daerah. Bahasanya beda ya. Otomatis kan kita kan ngomongnya tuh juga pakai bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Nggak mungkin kan kita ngomong pakai bahasa Jawa, ya dia mana tahu kan kita ngomong apa. Nah, terus habis itu ya kayak harus diperhatikan aja kita ngomong sama siapa, terus jadi kita tahu kita harus pakai bahasa apa waktu ngomong sama orang itu, ya kan? Betul, jangan sampai misalnya kita ngomong sama yang lebih tua atau misalnya dosen kan ya paling dekat langsung ngomong woi bro gitu kan nggak mungkin kan ya. Nggak sopan ya, langsung otomatis ya nilainya. Ya ampun. Oke, menurutku berbahasa ini juga dipengaruhi dengan beberapa hal kan. Jadi nggak cuma dari diri kita, tapi juga di sekitar kita. Misalnya nih, kita bergaul dengan orang-orang yang memang cara berbahasanya memang yang halus gitu. Nah, gimana kita pasti akan menyesuaikan sama mereka. Soalnya kalau misalnya kita kasar sendiri kan pasti kayak sungkan gitu kan ya, benar kan? Ya, Atau misalnya kita ngomong, kita lagi berbicara sama teman-teman kita yang dari luar negeri. Ya nggak mungkin kan ya kita ngomong bahasa Jawa. Nggak mungkin kan ya? Nggak mungkin. Mereka nggak mungkin tahu kan. Mm-mm. Berarti itu pengaruh faktor lingkungan juga ya terutama ya Cia. Karena biasanya tuh di mana kita berada, ya di situ kita bersikap dan berbahasa, tergantung baik buruknya lingkungan kita, ya nggak sih? Tapi kalau menurut saran aku, meskipun kita berada di lingkup yang kayak omongannya kasar atau kayak lebih nggak sopan gitu ya, nah kita tuh harus bisa jaga diri gitu untuk kayak kedepannya kita ngomong ke orang lain gitu, jadi nggak gampang terpengaruh sama lingkungan yang belum bagus gitu ya.
Jadi teman-teman yang mendengarkan ini jangan deket-deket sama Fanny. Dia lagi membicarakan dirinya sendiri kayaknya. Curhat ya. Ini mumpung Iya, kita di podcast loh ya kan. Iya, benar. Bebas. Nah, curhat. Fan. Ya. Kayaknya kita nggak bisa kalau cuman bahas di lingkup kita, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Karena kita sebagai, terutama kita ini di jurusan manajemen bisnis, nah kan kita pasti menginginkan bisnisnya kita ke depannya itu luas ya, berkembang besar juga. Jadi gimana kita akan bertemu dengan orang-orang yang misalnya dari luar negeri, terus kan pasti bahasanya beda tuh. Nah, jadi menurutku skill bahasa itu sangat-sangat penting. Apalagi bahasa-bahasa yang global, misalnya bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Jadi itu sangat-sangat krusial banget buat aku. Ya benar sih Cia, apalagi kan dalam ranah bisnis itu kan meskipun kita kerja gitu ya, otomatis kan pasti kan kita mendapat klien yang mungkin dia tuh dari luar negeri atau ya pastilah ya, soalnya kan semua perusahaan kan pasti bekerja sama, apalagi kan sekarang kan bahasa Inggris jadi utama nggak sih? Bener banget. Nggak usah jauh-jauh ya di perusahaan, kayak di materi perkuliahannya kita aja loh, yang di yang di PowerPoint itu yang biasa dikasih sama dosen, itu kan juga terkadang kan pakai bahasa Inggris gitu kan. Jadi mau nggak mau kan kita harus ikut belajar bahasa Inggris juga untuk memahami materi tersebut, ya nggak sih? At least ngerti lah ya, apalagi istilah-istilah yang kita akan sering pakai di dalam ranah bisnis ini gitu. Iya, benar banget. Nah, buat yang dengerin podcast teman-teman ini, aku bakal kasih kalian tips buat belajar bahasa asing dengan gampang. Jadi kalian itu paling gampang itu tinggal misalnya nonton film atau dengerin lagu gitu-gitu deh. Itu kan bakal melatih kalian buat belajar, dan buat misalnya kalian nonton film tuh kan kalian bisa impersonate how they talk, conversationnya mereka gimana. Jadi lama-lama kalian juga bakal fasih-fasih sendiri gitu. Iya benar-benar. Kayak kan banyak tuh ya sekarang teman-teman kita yang K-pop kan, yang suka nonton drakor, ya nggak sih? Kayak kamu kan. Iya. Yang awalnya kita nggak ngerti bahasa Korea, gara-gara nonton film ada subtitlenya, ya kan? Kita jadi kayak ngerti gitu kan, kayak cinta dan lain-lain gitu kan, ya nggak sih? Ya kan, sekarang teman-teman yang habis nonton drakor ya kan, kalau misalnya kaget langsung mau gitu, enggak aduh gitu kan ya, bener nggak? Iya, bener banget. Dikit-dikit kayak secara nggak langsung itu refleks gitu ya kan. Ini terus habis memang itu kalian juga ini loh, bisa memanfaatkan, kayak kan nggak mungkin kan pasti ada gitu loh salah satu di antara teman kalian yang pinter bahasa Inggris nih misalnya. Nah, kalian ini aja, ajak ngomong aja dikit-dikit pakai bahasa Inggris, meskipun nggak seluruhnya pakai bahasa Inggris. Itu kan juga secara nggak langsung kan ngelatih kita buat bantu berani speaking, ya kan? Apalagi itu kan cuma teman, jadi kayak lebih nggak takut buat salah ya kan ya. Iya, benar banget. Soalnya kan kalau misalnya salah kan ya, kalau menurut aku waktu kita ngomong salah apa enggaknya tuh orang nggak mungkin nilai, ya nggak sih? Soalnya kan yang penting kan orang itu tahu maksudnya kita tuh kayak gimana. Ya itu start di basicnya aja lah. At least orang ngerti, tapi semakin lama lebih baik untuk ditingkatkan skillnya gitu. Nah, jadi Van, mungkin kita daripada lama melibet-melibet, kita mungkin bisa bahas yang lain. Misalnya nih, menurutmu komunikasi itu yang baik gimana sih? Nah, menurut aku komunikasi yang baik itu kayak kita tuh harus lihat dulu gitu. Kita komunikasi sama siapa, kita ngomong sama siapa, dan kita berhadapan lagi sama siapa. Kalau misalnya kita lagi ngomong sama dosen gitu kan otomatis kan kita harus mempersiapkan gitu. Kayak kita harus ngomong pakai bahasa apa, kita harus ngomong dengan intonasi yang seperti apa gitu kan.
Jadi biar apa yang kita sampaikan itu nyampe dan nggak ada miskomunikasi ataupun salah paham. Bener banget. Jadi menurut aku komunikasi yang baik itu misalnya yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik dan dengan jelas oleh lawan bicara kita. Jadi selain kata-kata yang dipilih itu misalnya intonasinya itu juga harus diperhatikan. Itu kan cara berkomunikasi ya. Karena komunikasi bukan cuma ngomong aja, tapi kan juga ada nadanya. Bener nggak, Van? Iya, benar banget. Kan kebanyakan orang kan nggak kayak salah paham sama maksudnya kita. Kalau emang kayak contoh ya, emang suaranya keras kayak gini gitu kan. Terus kita ngomong sama orang lain, dianggapnya kita lagi marah, ya kan? Dianggap nyolot ya, Van ya. Iya, padahal kan emang suaranya tuh kayak gini gitu loh. Iya, emang gini. Nggak bisa jadi kalian cuman ngomongnya aja yang keras gitu kan. Jadi kalau kalian ketemu Cia atau Fanny, kita tuh ngomongnya biasa aja. Iya, biasa aja, beneran. Swear. Gak ada sense-nya, namun ya biasa aja. Ya emang kayak gini caranya. Ya, aja. Iya, ya emang settingnya dari sananya kayak gitu. Nah itu juga sih Cia, kita harus memahami gimana lawan bicara kita gitu. Jadi biar nggak ada salah paham gitu. Nah kita udah bahas-bahas nih dari tadi. Bisa dikasih tahu nggak, Van, ke teman-teman yang dengar ini, benefitnya buat berkomunikasi dan berbahasa yang baik itu apa aja sih? Nah, benefitnya kita berbahasa dan berkomunikasi yang baik itu, pertama kita bisa mengenal banyak orang, ya kan? Terus habis itu nggak cuman orang yang dari dalam daerah kita aja, bahkan di luar daerahnya kita, terus di luar lingkungannya kita juga. Terus habis itu memudahkan kita untuk bisa mudah bekerja sama orang lain. Terus juga karena kan bahasa itu kan juga menentukan first impression-nya orang ke kita, baik enggaknya kita terhadap orang tersebut. Jadi harus benar-benar diperhatiin sih cara ngomongnya kita. Setuju. Selain itu, kalau misalnya ini apalagi untuk bekerja ya, kalau misalnya kita punya skill berkomunikasi atau berbahasa yang baik, itu bakal jadi nilai plus buat kalian untuk direkrut maupun dikasih tanggung jawab yang lebih tinggi lagi, gitu. Iya, benar. So, jadi gimana nih? Sekian pembahasan kita tentang bahasa nih, Cia. Ya, that's all for today, teman-teman. Kita kan juga udah bahas-bahas gimana cara berbahasa dan berkomunikasi yang baik. Kalian yang sudah dengerin ini, semoga bermanfaat buat kalian dan semoga kita bisa ketemu lagi di podcastnya HMJM bersama Cia. Iya, dan Fanny juga. Semoga kita diundang lagi, teman-teman. Okay, see you guys. Thank you. Bye-bye.